Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi semua pemirsa Klavos yang berbahagia. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Ketika kami ada di saat ini, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami, mampukan kami, agar kami mampu menangkap suara Tuhan yang berbicara bagi kami. Kami rindu ya Roh Kudus, singkapkanlah firman Tuhan bagi sekalian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan, Mazmur pada pasalnya yang ke-46, ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang keempat, demikian bunyi firman Tuhan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, mengenal siapa Tuhan yang kita sembah itu harus dan penting di dalam seluruh kehidupan kita. Kita harus mengenal Tuhan itu sampai betul-betul kita tidak goyah dengan apa yang dikatakan Tuhan, apa yang dikaryakan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Saudara dan saya diajar lewat bagian kebenaran firman Tuhan ini. Bagaimana saudara dan saya memiliki kehidupan yang betul-betul tidak tergoyahkan karena pengenalan kita kepada Tuhan. Kalau ayatnya yang kedua katakan, ini merupakan satu ungkapan pemazmur. Pemazmur katakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sudah pasti apa yang dikatakan pemazmur ini merupakan satu ungkapan yang betul-betul pemazmur mengalami kehidupan bersama-sama dengan Tuhan. Saya percaya pemazmur tidak saja berkata-kata, tetapi bagaimana pemazmur itu mengalami satu kehidupan yang indah bersama-sama dengan Tuhan. Kehidupan itulah yang membuat sehingga pemazmur bisa berkata kepada semua kita bahwa Allah bagi kita itu adalah tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Itu berarti buktinya telah diketahui oleh pemazmur. Nah, saudara, kalau pemazmur sudah menjadi satu bukti bagi kita bahwa apa yang dia alami dengan Tuhan itu betul-betul itu terjadi, maka saudara dan saya pun mari kita belajar untuk tidak goyah dengan apa yang kita alami di dalam perjalanan kehidupan kita. Firman Tuhan katakan seperti pemazmur katakan, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Artinya lewat bagian kebenaran firman Tuhan ini, pemazmur menunjukkan kepada saudara dan saya, jangan pernah kita ragu untuk mempercayai Tuhan. Sekalipun di sekitar kita ini ada banyak masalah yang belum selesai. Mungkin kita punya banyak tantangan, mungkin kita punya banyak persoalan, kita punya banyak cobaan-cobaan di dalam kehidupan. Tapi pemazmur ingin ingatkan bagi saudara dan saya, mari kita belajar untuk melihat Tuhan, untuk mengenal Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Karena dikatakan Tuhan itu luar biasa di dalam kehidupan kita. Apa yang Dia katakan pasti Dia akan genapi di dalam seluruh kehidupan kita. Kekuatannya itu menjadi kekuatan bagi kita juga. Nah, oleh karena itu, mari kita belajar pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam menjalani hari-hari hidup kita, di tengah-tengah banyak persoalan demi persoalan yang kita alami, jangan pernah kita goyah sedikit pun tentang apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam seluruh kehidupan kita. Mengapa banyak orang Kristen menjalani perjalanan kekristennya, tetapi ketika dia ada masalah, dia goyah dengan semua masalah kehidupannya. Semua itu terjadi karena ia sendiri tidak mengenal siapa Tuhannya dengan baik dan benar. Nah, mari kita belajar untuk mengenal Tuhan kita dengan baik yang benar. Saya percaya dengan pengenalan kita kepada Tuhan, itulah yang membuat kita tidak akan pernah goyah sedikit pun tentang Tuhan yang kita sembah. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap bisa berpegang kepada Tuhan, bisa mempercayai Tuhan, dan bisa berkata seperti pemazmur tentang pengenalan pemazmur kepada Tuhan. Yang harus saudara dan saya lakukan adalah, mari kita bangun kesadaran kita. Kalau hidup kita sangat membutuhkan Tuhan,
di dalam kehidupan kita. Saya percaya dengan kesadaran itu, saudara tidak akan pernah bergantung kepada apapun yang ada di dunia ini, tapi engkau akan bergantung hanya kepada Tuhan. Yang kedua, yang harus saudara lakukan, bagaimana saudara mau berjalan seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Apa yang firman sampaikan atau firman katakan bagi kita, mari kita belajar untuk hidup seperti apa yang kita dengar. Saya percaya dengan melakukan apa kata firman Tuhan, hidup saudara dan saya akan mengalami kekuatan. Dan bukan saja itu, kita akan mengenal Tuhan itu dengan baik dan benar di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak akan goyah sedikit pun. Yang ketiga yang harus kita lakukan adalah, mari saudara dan saya kita belajar untuk kita tidak pernah berfokus kepada apapun yang ada di sekitar kita. Belajarlah untuk terus berfokus kepada Tuhan. Hanya dengan berfokus kepada Tuhan, maka kita akan mengenal Dia dengan baik dan benar. Saudara mungkin punya masalah, saudara punya sakit penyakit, engkau punya persoalan, engkau punya kekurangan. Jangan fokus kepada hal-hal itu. Fokuslah kepada Tuhan yang dapat memberi segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Saya percaya ketika kita memiliki pengenalan kepada Tuhan itu baik dan benar, maka kita akan terus melangkah di dalam kehidupan ini dengan satu kepastian, dengan satu keyakinan kalau Tuhan sanggup untuk menolong setiap kehidupan kita. Nah, pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, bangunlah kesadaran kita terus tentang Tuhan. Lihatlah Dia Allah yang mencipta kita. Dia Allah yang merancang hidup kita pada rancangan yang kekal. Mari kita hidup pada rancangan itu dan bangun hidup kita untuk terus percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami boleh mendengarkan apa kata firman-Mu. Kami ingin mengenal Engkau lebih baik dan benar di dalam kehidupan kami. Roh Kudus tolong kami agar kami mampu untuk mengenal Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga kalau pemazmur bisa mengalami satu pengalaman yang indah bersama-sama dengan Tuhan, dia bisa mempercayai Tuhan itu dengan baik dan benar. Maka kami pun rindu ingin memiliki kehidupan seperti pemazmur. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus mampukanlah kami selalu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.